Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat takwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk ketakwaan seorang muslim, apalagi kalau dia sudah menjadi seorang ayah, adalah bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas dia sebagai seorang ayah. Karena Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap orang yang bertindak sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang ada di bawah kepemimpinannya. Di antara kepemimpinan seorang laki-laki adalah kalau seandainya dia memiliki anak, maka dia harus hadir dalam kehidupan anaknya. Dia harus bertanggung jawab menjalankan tugas-tugasnya. Karena kalau tidak, maka anak yang tadinya diminta untuk bisa jadi anugerah, di hari kiamat bisa berubah menjadi musibah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada istilah namanya fatherless. Dan Indonesia di antara negeri yang paling banyak orang mengalami fatherless. Fatherless itu artinya kehidupan anak yang bisa jadi memang tidak punya bapak. Misalnya seorang anak ditinggal bapaknya sejak kecil. Ada juga anak yang tidak punya bapak karena orang tuanya bercerai. Jadi punya sosok seorang bapak di dunia hidup bersama dia, tetapi terpisah. Ada lagi orang atau anak yang dia hidup punya bapak dan ibu satu rumah, tapi bapak hanya hadir secara fisik, tapi tidak pernah hadir di dalam hati. Sosoknya ada, fisiknya ada, tapi tidak berfungsi sebagai seorang ayah itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita menjadi seorang bapak, maka kita punya tanggung jawab. Di antara tanggung jawab yang Allah bebankan bagi seorang bapak adalah menjadi pemimpin kalangan keluarganya. Menjadi pemimpin, maka di dalam rumah seharusnya yang memimpin itu adalah ayah, bukan ibu. Dan yang menjadi pemimpin itu adalah orang tua, bukan anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Di antaranya adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan pemimpin itu Allah berikan kepada mereka kelebihan atas sebagian yang lain, dan dikarenakan mereka mengeluarkan nafkah. Di dalam salah satu keluarga yang punya tanggung jawab itu adalah ayah untuk mencari nafkah. Berarti dia memimpin. Di sebagian keluarga yang memimpin justru anak. Seperti seorang ayah yang tidak bisa, dia pasti mengikuti kemauan anak. Anak minta apa dituruti, anak maunya apa dikasih, tanpa ada kontrol. Sehingga ibaratnya kalau ada orang yang seharusnya jadi koki bikin donat. Donat itu mau dia bikin donat bolong, mau dia bikin donat filling, mau dia bikin topping, mau dia bikin kotak, mau dia bikin bundar. Seharusnya koki yang ngatur, bukan donat yang minta. Tapi di satu keluarga ada anak yang seharusnya jadi donatnya, ternyata dia yang ngatur kokinya. Di antara fungsi seorang ayah adalah menjadi pemimpin keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanggung jawab seorang ayah adalah dia menjadi pembimbing untuk keluarganya, menjadi pendidik bagi anak-anaknya, bahkan menjadi pendidik untuk istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa
Khafu alaihim. Hendaklah takut setiap orang apabila dia meninggalkan generasi yang lemah, yang mereka senantiasa takut akan kesejahteraan mereka. Khafu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dari perkataan yang benar. Seharusnya seorang ayah seperti itu. Itu punya pemimpin, punya jiwa sebagai seorang pendidik. Dia harus pastikan orang anaknya, dia pastikan istrinya untuk selamat dari api neraka. Dia usahakan demikian. Karena Allah yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Fungsi terbesar di sini adalah ayah. Sebagian orang hadir dia sebagai seorang pemadam kebakaran. Di dalam keluarganya kalau ada masalah baru dia turun tangan. Ada dalam keseharian tidak bisa dia sebagai seperti tukang taman, sebagai seorang guru, tidak hadir dalam kehidupan keluarganya, termasuk anak-anaknya. Seharusnya kalau kita berfungsi sebagai ayah, dari lisan ayah seharusnya anak kita belajar tentang akidah. Karena kalau kita tidak berfungsi sebagai ayah, tidak mengajarkan akidah, khawatirnya anak kita merasa akidah dari luar. Maka kita dapat di zaman sekarang, apalagi kalau di sini tinggal di dekat ibu kota, ada banyak influencer, ada banyak tokoh-tokoh public figure yang menyebarkan kesesatan. Muncullah anak-anak muda di zaman sekarang punya akidah, dia bilang namanya saya ini agnostik, Islam tapi tidak menjalankan ketaatan. Saya mau beragama, saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak jalankan ketaatan. Ini akibat tidak adanya fungsi ayah yang menanamkan akidah. Seharusnya dari ayah kita belajar tentang masa balighah, supaya itu menjadi pembuka awal untuk kita punya ketidakcanggungan di dalam diri kita untuk berbicara dengan anak kita seputar seksualitas. Seharusnya anak kita mendengar pertama kali tentang apa itu air mani, apa itu mimpi basah, apa konsekuensinya, bagaimana tata cara menjunjung, harusnya dari bapaknya. Sebagian dari kita dengar pertama kali istilah-istilah ini dari teman yang kadang diberitahu dengan cara yang salah, diberitahu dalam konteks yang negatif. Sementara itu adalah pendidikan. Mungkin orang-orang di masa lalu tidak ada yang namanya sekolah. Tidak ada sahabat Nabi di sekolah SD, SMP, SMA, tidak ada. Semua dididik oleh orang tuanya. Kemudian dia belajar pada guru. Mereka belajar tentang agama dari orang tua. Itu yang pertama kali. Makanya ada istilah namanya al-umm madrasatun. Ibu adalah madrasah pertama, termasuk ayah. Ya main berarti Allah dari harusnya dari kita sebagai ayah, anak kita mengerti tentang tata cara sholat. Seharusnya dari ayah, anak-anak kita yang laki-laki tahu tentang kewajiban pergi ke masjid. Seharusnya dari orang tua yang ideal, mereka belajar tentang baca Quran. Seharusnya dari orang tua lah dia mengerti tentang agamanya. Ada kisah ini dhaif, tetapi maknanya benar. Tapi perlu digarisbawahi ini hadisnya dhaif, riwayat ini dhaif. Seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab, datang mengadu, saya sering disiksa oleh anak kandung saya sendiri. Maka Umar mengatakan panggil anaknya. Ketika datang anaknya, Umar memarahinya. Sepanjang dimarahi maka anak laki-laki berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau marahi saya karena saya tidak memberikan ayah saya sebagai ayah dengan haknya. Saya mau tanya, kalau seandainya ayah saya punya hak atas saya sebagai ayah, apakah saya tidak punya hak sebagai anak? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya tentu, anak itu punya hak. Bolehkah saya diberitahu apa haknya saya sebagai anak? Maka Umar mengatakan ada 3 haknya. Pertama, diberikan ibu yang baik. Yang kedua, diberikan nama yang baik. Yang ketiga, diberikan pemahaman agama, pendidikan agama. Maka anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak satu pun dari 3 tadi yang diberikan oleh ayah saya kepada saya. Anda mengatakan hak saya untuk mendapatkan ibu yang baik. Saya ini lahir dari bapak saya jalan-jalan di pasar malam. Ada budak perempuan dijual dengan harga murah. Dibelinya, digauli, dan saya hasilnya. Anda tadi mengatakan saya diberikan nama yang baik. Anda tidak tanya, nama saya jual.
Ju'an itu kalau di bahasa kita adalah hewan yang sering hinggap, kumbang yang hinggap di kotoran-kotoran ayam atau kotoran hewan. Anda mengatakan hak kami untuk diberikan pemahaman yang baik dalam soal agama. Ketahuilah, tidak pernah saya diajarkan oleh orang tua saya dengan yang namanya pendidikan agama. Maka Umar bin Khattab kemudian memarahi ayah tersebut. Dia mengatakan, pantas saja kalau kemudian dia tidak memberikan hakmu sebagai ayah, karena kamu dulu tidak memberikan hak dia sebagai anak. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara fungsi sebagai ayah adalah seorang pemberi nafkah. Banyak laki-laki ketika dia sudah berkeluarga yang jadi pemberi nafkah justru istrinya. Jadi ibaratnya kalau seharusnya laki-laki itu adalah tulang punggung dan istrinya adalah tulang rusuk, dalam sebagian kasus justru sebaliknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal maudi rizquhum wa kiswatuhum bil ma'ruf. Bagi ayah ada kewajiban untuk memberikan rezeki, memberikan nafkah, memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ini kewajiban laki-laki, bukan kewajiban istri. Begitu juga kepada anak-anak, seharusnya ayah yang punya tanggung jawab ini. Sebaliknya lagi, sebagian laki-laki ada yang Masya Allah kalau dari sisi memberi rezeki, Masya Allah dia kerja keras, tapi dia bilang sama istrinya, untuk duit urusanku, tapi untuk anak urusanmu. Sehingga kalau dia pulang dari kantor, dia tidak mau diganggu dengan anak-anaknya. Kalau dia pulang dari kantor, urusan pendidikan anak dia maunya istrinya yang punya, yang tanggung jawab. Jadi kalau anaknya datang, ayah, tolong ajarkan matematika, dia bilang sama mama. Ayah, tolong ajarkan bahasa Inggris sana sama mama. Karena bapak ini di rumah ini fungsinya adalah cuma cari uang. Jadi kalau untuk urusan semua itu kamu mamamu. Dan ini adalah sebuah kesalahan besar. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara fungsi sebagai ayah adalah jadi teladan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, kabulkan doa. Tapi bagaimana kalau kita berkata, ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku sebagai orang yang mendirikan salat, tetapi di satu sisi kita tidak pernah mencontohkan kepada anak yang namanya salat. Bagaimana kita mau mengatakan, nak pergi ke masjid ketika ayahnya sendiri tidak pernah ke masjid? Bagaimana mendirikan salat buat anak-anaknya ketika subuh ayahnya sering terlambat bangun? Kadang-kadang harus berkelahi dengan istrinya. Kadang istrinya harus berkata, ayah, ayo bangun. Sehingga sulit untuk mendidik anak supaya dia rajin salat, karena tidak ada teladan dari ayahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara fungsi sebagai ayah adalah membentuk kepribadian. Kalau tidak hadir ayah, khawatirnya nanti anak laki-laki seperti perempuan. Kalau di dalam rumah hanya ada ibu yang mendidik anak laki-laki dan perempuan, kadang-kadang seorang perempuan berkeluh kesah kepada anak laki-laki, lalu tumbuh di dalam hati sedikit rasa benci terhadap laki-laki. Akhirnya anak itu tumbuh dalam kondisi seperti perempuan. Mulutnya seperti perempuan, gibahnya seperti perempuan, tapi dia berfungsi sebagai laki-laki. Bisa jadi ada seorang tumbuh sebagai laki-laki tapi tidak punya tanggung jawab, karena tidak hadir di sisi seorang ayah. Yang ada hanya seorang ibu. Yang kita paling khawatirkan kalau kemudian ini berimbas sampai dia usia besar, kemudian Anda dididik dia, kemudian Anda melahirkan dia, dan di akte kelahirannya tertulis L, tapi dalam kondisi selanjutnya dia berfungsi dan dia bervisi seperti B. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara fungsi jadi ayah adalah mengisi relung hati anak-anak dengan kecintaan dan punya rasa cinta, rasa sayang itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki bernama Aqrab bin Hadis. Ini sahabat Nabi yang pernah berkata, ya Rasulullah, saya punya 10 anak, tapi tidak seorang pun dari mereka saya pernah cium. Maka Nabi SAW mengatakan, man la yarham yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Dan ini masalahnya adalah di antara faktornya mencium, menyayangi. Jadi fungsi ayah di antaranya adalah mengisi relung hati kepada anak-anaknya dengan rasa sayang, dengan memeluk, dengan mencium. Sebagian orang tidak pernah mencium anaknya. Sebagian orang anaknya tumbuh dalam kondisi antara dia dengan anaknya seperti punya jarak.
anak dia rasa anak tetangga. Bagi anaknya pipi ayah, pipi bapak tetangga. Tidak terjalin komunikasi, tidak terjalin kedekatan. Lalu kemudian menjadi penyesalan setelah ayah ini tua. Saya pernah mendengar ada seorang bapak-bapak diwawancarai. Ditanya, Anda sekarang berusia hampir 80. Kalau boleh saya tahu apa penyesalan terbesar Anda dalam hidup Anda? Maka dia bilang, di antara penyesalan saya terbesar dalam hidup ini adalah waktu masih muda, saya menghabiskan waktu saya hanya untuk kerja, dan saya mengejar niat. Lalu kemudian saya habiskan waktu untuk pekerjaan dan saya tidak punya waktu untuk anak saya. Akhirnya saya tumbuh tua, anak saya tumbuh dewasa, dan kami tidak punya kedekatan khusus sebagai anak dan Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak itu punya dampak negatif yang banyak. Di antaranya, anak tidak punya pendidikan karakter sejak dari kecil. Tadi saya sudah contohkan. Di sebagian anak-anak laki-laki, karakternya seperti perempuan. Karena terlalu banyak lengket hanya dengan ibu, tapi tidak punya sosok bapak dalam kehidupan hatinya. Begitu juga sebaliknya, anak perempuan kadang-kadang ketika dia tumbuh hanya dengan ibu, tanpa kehadiran ayah, lama-kelamaan dia akan mencari perhatian di luar rumah, mencari ayah versi yang berbeda. Mohon maaf saya sebutkan di sini. Di negeri kita ini sudah mengimpor gaya hidup baru. Ada istilah namanya sugar daddy dan sugar baby. Di antaranya adalah karena faktor ketidakhadiran ayah dalam kehidupan seorang anak perempuan. Maka dia pun di usia SMA atau jadi mahasiswi ternyata sudah jadi simpanan. Karena mengharapkan perhatian dari orang berbeda. Karena tidak hadir dari apa yang didapatkan di dalam rumah, yaitu seorang ayah. Jemaah dirahmati Allah, yang paling buruk dari semua, ketika anak tumbuh tidak punya nilai-nilai agama. Anak tumbuh tidak memiliki pendidikan agama. Maka dia besar dalam kondisi tidak mengerti jati dirinya sebagai seorang muslim, tidak mendirikan sholat, tidak menjalankan kehidupan beribadah. Bahkan yang lebih parah kalau seandainya kemudian dia mengganti agamanya dengan agama yang lain. Ini adalah di antara keburukan yang besar bagi orang-orang yang tumbuh tanpa ayah. Di antara solusi yang harus kita pahami jemaah, terutama bagi teman-teman yang berfungsi sebagai ayah. Yang pertama, Anda harus sadari tanggung jawab Anda sebagai ayah. Tadi saya sudah sebutkan di khutbah yang pertama, berbagai tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dan Anda harus takut di hadapan Allah ketika Anda pernah meminta kepada Allah, ya Allah, kasih saya anak. Di tahun-tahun pertama Anda menikah, Allah kasih anugerah berupa anak. Tapi ketika Anda tidak hadir, ketika Anda lalai dalam kehidupan anak itu, maka kemudian Anda di hari kiamat akan bertemu dengan Allah dalam kondisi menyesal. Jemaah dirahmati Allah, coba kita bayangkan sedikit. Kita simulasikan. Kita di hadapan Allah di hari kiamat berdiri. Allah tanya tentang kita. Kamu melakukan apa kepada anak-anak yang dulu saya jadikan sebagai anugerah buatmu? Kita nggak bisa jawab apa-apa. Karena toh kita sibuk kerja. Kita tidak hadir buat anak kita. Kalaupun ada hari libur kerja, hari Sabtu Ahad kita main sama teman. Kegiatan kita banyak di kafe, ngopi. Ketika anak minta bantu untuk belajar, kita tidak pernah punya waktu. Kita bilang apa di hadapan Allah? Ya Allah, saya mau jawab begini. Tidak ada jawabannya. Karena memang kita lalai selama ini. Kita masih sedikit. Bagaimana kalau seandainya kita di dalam kubur? Belum ketemu Allah di hari kiamat, masih di kubur. Laqadullah, ternyata si ayah mengalami yang namanya siksa kubur. Kebutuhan dia sekarang adalah didoakan anaknya. Supaya anaknya berdoa, ya Allah, berikan kepada ayahku nikmat kubur. Nikmat kubur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa yang anak kita butuhkan. Tapi masalahnya anak kita nggak punya doa. Karena kita tidak pernah ajarkan dia doa. Masalahnya anak kita tidak pernah diingatkan dengan kita. Dikarenakan kita memang tidak pernah dekat sama dia. Bagaimana mendirikan kesesatan kuburnya? Kita masih sedikit. Kita belum masuk kubur. Kita masih di rumah, tapi dalam kondisi dalam kafan.
Siapa yang kita harapkan untuk bisa mensolkan kita? Seharusnya anak. Mungkin bisa dibilang itu salah satu dari bakti terakhir dari anak kepada ayah dalam kondisi ayahnya masih ada di hadapannya. Seharusnya dia jadi imam. Dia bilang, maaf pak, bapak aja yang imam. Soalnya nggak tahu bagaimana cara sholat jenazah. Sebagian dari mereka bahkan yang nekat untuk menjadi imam, kemudian sholat jenazah pakai ruku dan sujud. Benar-benar memalukan. Jamaah yang dirahmati Allah. Oke, kita masih dalam kekafan. Kita berharap anak-anak kita semuanya akur. Ternyata di luar rumah, di antara anak kita yang laki-laki, ada yang sibuk yang ngerokok, ketawa-ketawa sama tetangga. Sampai keluarga dan sebagai tetangga lain berkata, itu anak kok nggak ada rasa sedihnya. Bapaknya masih ada dalam rumahnya, masih dalam kekafan. Dia ketawa di luar rumah, ngerokok sama tetangga. Apakah dia tidak punya rasa sayang sama bapaknya? Kita belum masuk ke kafan, kita masih di ICU. Dalam kondisi mulut ditutup dengan alat bantu pernafasan. Anak kita di luar kamar, di luar tempat kita sedang dirawat, sedang berkelahi. Yang satu memperebutkan mobil, yang satu memperebutkan tanah, yang satu memperebutkan rumah. Kita berharap mereka akur. Kita berharap mereka keliling di tengah badan kita dan berkata, la ilaha illallah, mentalkinkan kita. Gak ada, yang ada anaknya semua sibuk di luar rumah ngurusin apa yang mau diwariskan dari bapaknya. Soalnya bapaknya tidak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Jadi yang mereka harapkan sekarang adalah yang penting hartanya. Mungkin dosa selalu jauh, kita di ICU, kita masih sehat, tapi sudah tua. Kita berharap kita dikelilingi anak-anak kita. Kita berharap kita gendong cucu, tapi ternyata tidak ada. Orang tuanya di sini, anaknya yang satu di luar pulau, yang satu lagi di luar mana. Sekali-kalinya datang anak-anak ini nunggu kalau lebaran. Itu pun hanya dapat 3 hari 5 hari. Kita berharap kita bisa satu tempat, satu lingkungan, satu kota sama mereka, tapi tidak ada. Karena anak-anak memang tidak pernah dekat sama bapaknya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini harusnya menjadi kesadaran buat kita. Untuk kita betul-betul berusaha memberikan hak anak-anak kita sebagai anak dan kita hadir sebagai orang tua. Di antara solusi yang lain adalah investasi waktu. Memang harus ada waktu. Di jam-jam libur kerja seharusnya itu buat anak. Sudah bukan buat teman. Buat teman kalau Anda masih bujang. Ketika Anda sudah menikah dan punya anak, waktu Anda dari hari libur adalah buat keluarga. Saya kenal ada satu ustaz yang ustaz ini sekarang sulit sekali untuk saya ajak ngisi kajian malam-malam. Dia bilang ini adalah waktu untuk keluarga saya. Saking dia khawatir mungkin kalau dia banyak mendahulukan orang-orang di luar rumah sementara dia melalaikan kewajiban sebagai ayah dan sebagai suami. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara solusi yang lain terakhir adalah bekerja sama dengan istri. Kita di rumah sama istri harus bekerja sama. Karena kita bikin anak bareng-bareng. Oleh karenanya tanggung jawabnya harus sama-sama. Tidak boleh ayah hanya sekedar datang sebagai pemadam kebakaran tadi saya bilang. Hanya kalau ada masalah baru datang. Harus hadir sama anak-anak. Harus punya waktu sama mereka. Harus ada waktu untuk bermain. Tidak dilarang ada punya teman-teman bermain di luar sana. Tapi harus ada waktu juga untuk bermain bersama anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan satu kisah. Yang kisah ini sering dibawa oleh para ulama dalam buku-buku tentang tarbiyah anak. Tetapi kisah ini juga bukanlah kisah yang sahih, hanya saja sering dinukilkan. Yaitu tentang kisahnya Hisham bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Sekali lagi kisah ini tidak sahih dari mereka. Tetapi kisah ini kita bisa ambil pelajaran hanya dikarenakan para ulama sering menyebutkannya. Jadi kalau nanti kapan-kapan kita baca kisah ini, maka yakini terlebih dahulu hanya hikmahnya, tetapi tidak untuk riwayatnya. Hisham bin Abdul Malik punya anak kira-kira 11 sampai 15. Umar bin Abdul Aziz juga punya anak dengan jumlah yang kurang lebih sama. Hisham bin Abdul Malik meninggalkan 1 juta dinar untuk sekian belas anaknya. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz meninggalkan hanya sekitar 10 dirham. Itu pun masih harus dipotong untuk membiayai kafan orang tuanya. Ditanyakan kepada mereka di masa-masa Umar bin Abdul Aziz masih hidup. Kami melihat Hisham bin Abdul Malik
menyedekahkan atau mewariskan kepada anaknya 1 juta dinar untuk anak-anaknya yang belasan, sedangkan engkau cuma mewariskan sekitar 10 dinar. Yang sana emas 1 juta, yang di sini cuma perak 10. Apakah kamu tidak tahu ketakutan tentang anakmu? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya tidak wariskan kepada mereka harta. Yang saya wariskan kepada mereka adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin dengan ketakwaan Allah akan bantu hidup mereka. Apa yang kami lihat setelahnya? Hisham bin Malik, anak-anaknya sebagian jadi diminta-minta di pasar. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz, kami lihat mereka sebagai panglima orang. Bahkan di antara anak-anak yang belasan itu ada yang menjadi menantu budak-budak orang. Ini fungsi dari ayah ketika hadir dalam kehidupan anak-anaknya, yaitu di masa tua anak pun akan sejajar dengan ketakwaan. Ini adalah Jumat di mana Rasulullah SAW mensunahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.